Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Bertemu lagi dengan Bapak ya. Tidak terasa kita sudah memasuki bab materi yang baru, yaitu tentang statistika. Nah, di statistika ini Bapak sudah rencanakan kita ada beberapa pertemuan dan juga satu evaluasi. Kemudian fokus kita pada pembelajaran statistika ini nanti adalah cara penyajian data dalam bentuk tabel. Kemudian cara menentukan ukuran pemusatan data terkhusus data berkelompok. Nah, jadi nanti akan banyak sekali rumus-rumus yang harus kalian ingat ya. Bagaimana cara mengingatnya itu nanti di pertemuan selanjutnya akan Pak jabarkan, oke? Pada fokus pertemuan yang pertama tentang statistika ini kita akan banyak membaca data ya, banyak membaca data kemudian menjawab apa yang ditanyakan oleh data yang disajikan tersebut. Nah, di file PDF yang sudah Pak upload di Edmodo sudah Pak buat 4 latihan soal yang harus kalian selesaikan, dan soal-soal tersebut terdiri dari diagram, kebanyakan diagram lingkaran, kemudian ada diagram kotak ya dalam bentuk tabel, nanti akan diubah menjadi diagram garis dan diagram batang. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Oke, saksikan tayangan yang berikut ini. Oke, langsung ke soal yang pertama. Di latihan kalian itu dituliskan sebuah tabel yang berisi tentang data banyaknya kecelakaan di kota X sebagai berikut ya. Ada banyak kecelakaan, kemudian ada tahunnya. Itu sudah ada ya di datanya itu. Tugasnya buatlah diagram garis dan batang berdasarkan tabel tersebut. Nah, jadi bentuk dari diagram garis itu nanti Pak gambarkan akan seperti ini ya. Nah, ini ada dua tabel. Ada dua grafik ya. Diagram. Nah, ini 0, ini 0. Pertama kita buat dia diagram garis. Jadi di sini di bagian ini kalian buat itu tahun. Nah, tahunnya, kemudian di bagian ini banyak kecelakaan. Nah, banyak kecelakaan. Oke, nah tahunnya misalkan di sini di situ ada mulai dari tahun 98, 1998, kemudian 1999. Kemudian di sini ada banyaknya kecelakaan ya, mulai dari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ya. Ini Pak misalkan saja 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, misalkan di situ tahun 98. Tahun 98 ada berapa kecelakaannya? Ada 13. Berarti 98 dia pertama diagram batang ya. Ini diagram batang. Berarti dia 98 nanti batangnya kayak gini. Boleh diarsir boleh. Jadi dia yang ini sampai 13 ini Pak misalkan sampai 13. Pak misalkan sampai 13 di sini 13 ya. Berarti di sini dia. Kemudian tahun 99 ada 15. Kayak gini. Kemudian tahun 2000 misalkan sampai ke 2007. 2007 ini ada banyak ya, 2007 dia ada 5 misalkan. Di situ 5 ya. Nah, dia kurang lebih nanti bentuknya seperti ini. Jadi ini diagram batang. Kemudian kalau dia diagram baris, nah ini barisnya sama. Di sini adalah tahunnya. Kemudian di sini adalah banyak kecelakaan ya. Banyak kecelakaan. Banyak kecelakaan. Kita buat lagi di sini. Misalkan ini 15, ini 1 2 3 4 5. Nanti buat yang rapi ya. Nah, misalkan ini juga tahunnya mulai dari 98, 99 sampai ke 2007. Nah, kalau diagram baris
dia buat aja kayak gini, sambungkan saja. 98 kan ada 15 kecelakaan tuh. Nah, kemudian 13 ya, ada 13. Kemudian 99 ada 15. Kemudian tahun 2000 ada 14. Nah, dihubungkan. Kemudian setelah banyak, ini kan 2007 saya tambahkan lagi ada 1 ya. Nah, setelah selesai semua dibuat dari 98 sampai 2007 secara lengkap, kalian sambungkan garisnya. Nah, seperti ini. Sambungkan garisnya ya. Oke, inilah namanya diagram garis. Jadi dia disambungkan setiap garisnya. Oke, paham anak-anak ya? Baiklah, masuk ke soal yang kedua. Di situ disajikan diagram lingkaran. Diagram lingkaran di atas menunjukkan cara siswa suatu SMK datang ke sekolah. Jika jumlah semua siswa 480 orang, tentukan jumlah siswa yang naik angkutan umum. Jadi diagram lingkaran itu skalanya ada 2. Yang pertama dalam bentuk persen, berarti dia jumlah seluruhnya 100%. Kalau yang di soal nomor 2, dia bentuknya derajat, maka skala seluruhnya besar sudut satu lingkaran itu adalah 360 derajat. Nah, jadi jumlah dari mobil 60 derajat, motor 72 derajat, jalan kaki 45 derajat, angkutan umum kita belum tahu berapa derajat. Nah, pokoknya jumlahnya adalah 360. Jadi cara menyelesaikannya nanti yang ditanyakan jumlah siswa yang naik angkutan umum. Naik angkutan umum. Yang ditanya kayak gitu ya, naik angkutan umum ya. Berarti nanti berapa dulu cari besar sudut dari angkutan umum. Besar sudut dari angkutan umum itu kalian cari nanti 360 derajat dikurang, jumlahkan yang ini 60 derajat ditambah 72 derajat ditambah 45 derajat. Hasilnya nanti adalah sekian derajat. Ini Pak misalkan X derajat. Nah, itu jangan salah menghitung ya. Kemudian yang ditanya kita balik ke soal banyak siswa yang naik angkutan umum. Banyak yang naik angkutan umum, total naik angkutan umum ya. Total naik angkutan umum itu derajatnya X derajat yang kalian cari tadi per 360 derajat dikali, dikalinya saya titik saja ya, dikali jumlah seluruhnya berapa, 480 orang. Nah, dikali ya, jadi ini X derajat mengkali 480 dibagi 360 derajat, derajatnya nanti hilang ya, jadi tinggal satuannya siswa. Jadi hasilnya nanti adalah itulah banyaknya siswa yang naik angkutan umum. Jadi X, berapa hasil X ini nanti dikali dengan 480 kemudian dibagi 360, itulah hasil dari total siswa yang naik angkutan umum. Nah, kita lanjut ke soal nomor 3. Di situ ada data, ada diagram lingkaran ya. Perhatikan diagram lingkaran yang menunjukkan jumlah kendaraan roda 4 di suatu kota pada tahun 2017 terdiri dari sedan, minibus, pick up, dan bus. Jika jumlah bus di kota tersebut 3.375 unit, tentukan jumlah sedan dan pick up. Nah, jadi kayak gitu. Jadi yang pertama kali harus kita cari adalah total kendaraan. Total kendaraan kita minta bantuan dari bus, karena diketahui bus kotanya itu sebanyak 3.375 buah unit ya. Jadi cara carinya
total kendaraan itu sama dengan 100, rumusnya ya, per 45% berasal dari sini, dikali total busnya 3.375. Nah, hasilnya nanti adalah sekian unit. Ini total kendaraan. Saya anggap ini X unit ya. Jadi total kendaraannya X unit bus ditambah minibus tambah sedan tambah pickup. Hasilnya ini ya nanti X unit. Nah, kemudian yang ditanya soalnya berapakah jumlah sedan dan pickup ya. Berapakah jumlah sedan dan pickup. Nah, untuk mencari sedan, nah, kita gunakan rumus yang kayak gini. Sedan berapa persentasenya? 10%. Jadi 10/100 dikali X unitnya. Ini dapatnya nanti sekian ya. Kemudian untuk mencari yang satunya, mencari berapa banyak unit pickup. Nah, pickup ini persen ya. Oke. Untuk mencari berapa banyak pickup, dia persentasenya 20/100 dikali X unit juga. Nah, maka hasilnya nanti akan dapat sedan berapa dan pickup berapa. Nah, di sini diagram lingkarannya dalam satuannya persen. Artinya dia jumlahnya 100%. 45 tambah 25 tambah 20 tambah 10 itu jumlahnya 100%. Makanya dia membagi 100. Oke, paham ya anak-anak ya? Nah, kita lanjut ke soal nomor 4. Disajikan diagram batang. Itu siswa di suatu sekolah ya yang menyukai masing-masing jenis olahraga. Di situ ada sepak bola, voli, bulu tangkis dan basket. Tentukan persentase siswa yang menyukai olahraga voli. Nah, tanya persentase siswa suka voli. Siswa suka voli. Nah, berapa dia katanya ya? Nah, di sini anak-anak sudah tahu bahwasanya sepak bola itu 51 orang yang menyukai, voli 31, bulu tangkis 48, kemudian basket paling kecil ya ada 18. Nah, cara menentukan untuk mencari persentase siswa yang suka voli, kita harus cari dulu. Yang pertama, cari dulu total seluruh siswa. Total seluruh siswa. Nah, total seluruh siswanya didapat dari mana? Didapat dari jumlah yang menyukai masing-masing olahraga tersebut. Sepak bola ada 51, kemudian voli ada 33, kemudian bulu tangkis ada 48, dan basket ada 18. Nah, ini ditotalkan jumlahnya ada berapa siswa. Kita misalkan lagi dengan X siswa. Nah, yang selanjutnya dia minta persentase yang menyukai voli. Persentase voli. Nah, persentase voli itu kita sudah tahu. Yang menyukai voli ada 33 siswa dibagi dengan banyak siswa, dibagi dengan X siswa, kemudian dia dikali dengan 100%. Hasilnya nanti akan dapat dalam bentuk persen ya. Di 33 dikali 100 dibagi dengan X, atau 100 dibagi dengan X dikali 33 sama saja hasilnya ya. Oke, paham ya dari 4 contoh latihan tersebut? Nah, demikianlah penjabaran latihan-latihan soal di statistika penemuan 1. Semoga kalian dapat menyelesaikan soal-soal ini dengan baik ya dan benar. Besar harapan Pak, kalian tidak akan bingung lagi dalam membaca sebuah grafik ataupun diagram, entah diagram dalam bentuk apapun. Karena nanti setahu Bapak,
kalau tidak salah AKM ya, UNBK kalian itu diganti dengan AKM, Assessment Kompetensi Minimum. Jadi kemungkinan besar kalian akan disajikan beberapa grafik, diagram, kemudian kalian menjawab apa yang diinformasikan dari grafik atau diagram tersebut ya. Jadi di statistika ini khusus untuk diagram dan grafik kalian harus benar-benar memahami ya, agar kalian mampu menjawab soal-soal di AKM nanti dengan baik ya. Oke. Demikianlah pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Bapak agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi mata pelajaran matematika yang bermanfaat khusus bagi kalian yang ada di SMK Negeri 8 Palembang. Tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan, dan Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.